Jadi imunisasi COVID apakah berkelanjutan atau sekali seumur hidup? Nah, sampai hari ini vaksin ini diberikan 2 kali. Ya, 1 nggak cukup. Kenapa? Seperti tadi sudah disampaikan, kekebalan baru diperoleh 14-21 hari setelah injeksi kedua. Jadi 1 kali jelas tidak cukup. Di dunia ini ada vaksin yang cuma sekali, tapi bukan CoronaVac. Nah, apakah nanti perlu ulangan? Semua ahli sampai hari ini berpendapat perlu, tapi kapan belum tahu. Vaksin flu yang paling mirip ya, perlu diulang setahun sekali. Jadi kira-kira nanti mungkin setahun sekali atau harapannya sih lebih. Nah, itu nanti kita baru tahu setelah kita mengumpulkan data-datanya. Pada waktu vaksin kanker leher rahim diproduksi, orang juga nggak tahu berapa lama sih tahannya. Ya. Ternyata vaksin kanker leher rahim itu hari ini kita tahu sampai 20 tahun, tidak perlu pengulangan. Tapi untuk vaksin difteri, untuk bisa tahan seumur hidup harus diberikan 7 kali. Ya, jadi tiap vaksin beda-beda. Dan itu baru ketahuan kalau kita nanti lakukan pengecekan terus. Orang-orang yang masuk di uji klinik itu masih dicek terus datanya. Nanti kita akan tahu oh kapan kita harus mulai. Ya, tapi minimal 2 kali pemberian tidak bisa ditawar. Kalau kanker squamous, kalau sudah tidak ada, sudah tidak minum obat-obat kanker kemoterapi, sudah tidak mendapat radiasi, ya, dan sudah tidak ada upaya-upaya yang besar yang lain, silakan divaksinasi. Imunitas adaptif alami yang karena sakit, kalau ngomongnya adaptif ya nggak alami ya. Kalau ngomongnya alami ya nggak adaptif, itu 2 hal yang nggak sama itu. Kalau yang alami kita punya terus, tapi dia ternyata tidak mampu menghalangi COVID. Kalau yang adaptif yang lebih bagus, orang yang sudah pernah sakit, tahan berapa lama, sangat bervariasi. Ada yang sampai 10 bulan masih bagus pertahanannya, ada yang 3 bulan sudah nggak kelihatan. Jadi memang sangat berbeda. Sedangkan yang divaksin tahan berapa lama, data tertua kita adalah sekitar 6-8 bulan, dan itu masih oke. Jadi tidak menjadi masalah, data terus akan dikumpulkan. Vaksin tahap 2, koordinasi dan pendaftaran, berkoordinasi institusi mana ini nanti yang jawab dinas kesehatan, karena saya tidak terlalu paham. Bisa dinaikkan Bu atau Pak? Oke. Jika resiko tidak sehat menimbulkan kekhawatiran, misalnya kehilangan nyawa atau mengalami sakit, kedokteran tidak pernah mengatakan tidak mungkin. Sebab orang jalan di depan rumah tiba-tiba ambruk mati itu ada. Ya, naik sepeda motor belum di starter terus orangnya ambruk meninggal itu banyak. Jadi di dunia ini semua bisa terjadi. Tapi berdasarkan data yang sudah kita punya, sampai hari ini vaksin bikin orang meninggal itu belum ada. Yang ada adalah orang-orang yang setelah divaksin karena sebab lain terus meninggal. Seperti tadi saya bilang, difitnahkan itu dari vaksin. Ya, enggak sebetulnya. Karena kalau vaksin bagian mati, seperti saya katakan, dia tidak akan diizinkan beredar. Jadi itu yang terjadi. Kucing hitam lewat, terus turun hujan. Jadi orang mengatakan hujan itu karena kucingnya lewat. Ya, waktunya toh yang cocok. Tapi logikanya tidak begitu. Apakah ketika divaksin harus sehat? Sebaiknya iya. Karena vaksin ini butuh kerjasama dengan tubuh kita. Kalau Anda kurang sehat, tunda saja. Butuh beberapa hari kok untuk memperbaiki. Ya, jadi bisa begitu. Formulasi aman untuk ibu hamil tidak ada. Kalau menyusui ada. Yang sekarang ini bisa untuk menyusui. Dan menyusui ini tidak akan menular lewat air susu karena sekali lagi ini vaksin mati. Sebetulnya ibu yang tidak ketahuan hamil tapi tervaksin itu nggak ada apa-apa. Ibunya tidak apa-apa, anaknya tidak apa-apa. Ya, tapi tidak ada seorang pun di dunia ini berani mengatakan silakan ibu hamil boleh divaksinasi, nggak berani. Ya, karena tidak ada vaksin yang diizinkan untuk ibu hamil secara resmi lah ya.
Tapi sekali lagi kalau kelolosan, nggak tahu panjenengan ini kalau hamil dan tervaksin, tidak ada apa-apa. Ya. Oke. Vaksin terbuat dari bahan apa? Vaksin yang ini dibuat secara rekombinan. Jadi dikreasi, dibuat di laboratorium. Bahan dari virusnya, ya, terutama komponen protein yang bagian melekat pada sel, itu yang paling berperan. Nah, itu yang menjadi inti utama dari vaksin. Terus ditambahkan beberapa komponen lain, tetapi bukan komponen utama. Nanti kalau botolnya itu bisa untuk banyak orang, di situ ada pengawet, di situ ada antibiotik, di situ ada penyetabil, ya, untuk membuat vaksin ini layak untuk disuntikkan. Kalau yang seringkali dikritik adalah apakah ada bahan yang berasal dari babi? Jelas tidak ada. Apakah ada bahan yang pernah bersinggungan dengan komponen dari babi? Jelas tidak ada. Itu mengapa kriteria MUI bukan cuma halal, tapi halal dan suci. Jadi memang tidak lagi bersinggungan dengan hewan apapun. Bahan-bahannya semua dibuat di laboratorium. Ya. Dan karena itu memang sesuatu yang di Indonesia ini harus bisa dijamin. Naikkan lagi, Bu. Pak. Langkah pertama setelah kita menerima vaksin untuk mencegah efek simpang, tidak ada, jaga kesehatan aja. Jangan begadang, ya. Jangan hindari stres walaupun sulit, ya. Jadi banyak juga ya beberapa yang divaksin terus besoknya ngomong saya sakit kepala, Bu. Sebetulnya seminggu terakhir ini sakit kepala terus karena ditagih utang, ya. Tapi itu tetap dicatat. Itu dicatat sebagai KIPI. Ya. Tapi kita tahu itu nggak berhubungan dengan vaksin. Jadi tidak ada upaya khusus, hanya menjaga sistem imun supaya bagus. Dengan fisik baik, ya, pikiran juga bagus. Jika terjadi KIPI, apa yang harus kita lakukan? Yang paling gampang lapor. Tapi kalau keluhannya biasa terjadi, saya sering kok sakit kepala seperti ini, ya, tinggal minum obatnya aja. Apa obatnya? Jadi vaksin ini tidak mempengaruhi apa-apa. Karena divaksin terus nggak boleh minum obat sakit kepala, nggak boleh. Ya. Apa boleh dipijat setelah suntik? Boleh. Apa boleh minum obat-obatan antisipasi? Saya tidak menyarankan. Kalau sudah muncul boleh minum. Tapi kalau tidak pegel, tidak nyeri untuk apa? Saya tidak merasa apa-apa. Ya. Saya sudah 2 kali divaksin, saya tidak merasa apapun. Ya nggak ngantuan, ya nggak lapar, nggak nyeri, nggak apa. Saya biasa-biasa. Sebab obat, terutama obat nyeri, biasanya mempengaruhi kekebalan yang timbul. Ya. Dia sedikit menurun. Nggak banyak ya, tapi sedikit menurun. Nah, kalau di jadwal vaksin kedua berhalangan, boleh mundur. Tapi usahakan tetap terima. Kalau satu terang tidak cukup. Jadi kalau vaksin kedua itu terus Anda tidak terima, bukan karena alasan-alasan medis, wah itu tidak cukup kekebalannya. Seperti nggak vaksin. Ya. Jadi kalau ada keluhan, waktu vaksin kedua ternyata saya mantu Pak, jadi nggak bisa vaksinasi. Mundur. Tanggalnya itu dimundurkan, ya. Karena dalam prinsip imunisasi maju tidak boleh, mundur boleh. Jadi belakangkan, itu bisa diterima. Hipertiroid 66 tahun PTU propanolol amlodipin. Kalau Anda ini dalam kondisi terkendali, ya, detak jantung dan tensinya bagus, silahkan divaksin. Bukan sesuatu yang dilarang. Kalau masih ndredeg terus, ya, walaupun minum obat, nah sebaiknya diperbaiki obatnya. Atau dengan obat hipertensi, tensi Anda ini sekarang di atas 180, nah itu tolong diturunkan. Dan bagaimanapun itu terlalu tinggi. Dalam kondisi tidak divaksin pun itu berbahaya. Ya, dinaikkan lagi, Bu. Bukan, terbalik. Terus 15 kita sekarang, nomor 15. Terus. Habis. Sampun, Dok. Sampun, Dok. Yang pertanyaan chatnya mungkin cukup sampai nomor 14. Bapak Ibu sekalian, monggo mumpung waktunya masih ada dan Dr. Dominik masih
berkesempatan bergabung dengan kita. Kalau ada pertanyaan yang bisa disampaikan secara langsung, bisa raise hand. Ini ada yang beberapa yang belum kita jawab di chat ya. Misalnya, kenapa kok umurnya 18? Ya, karena di dunia ini orang yang sakit COVID terbanyak itu 18 ke atas. Yang di bawah 18 itu lebih sedikit. Tapi di Indonesia dilaporkan di bawah 18 itu besar. Betul, tapi tetap dibandingkan di atas 18 itu nggak banyak. Jadi angka absolutnya itu memang besar. Tapi kalau Anda bandingkan dengan yang di atas 18 itu lebih sedikit. Jadi prioritas kelompok di atas 18 itu lebih bawah. Kalau nanti sudah selesai semua, nah baru kita masuk 18 ke bawah. Di dunia ini vaksin yang sudah dicoba di umur 18 ke bawah baru sampai umur 12. Tapi hasilnya belum dikeluarkan. Ya, nanti kita akan tahu apakah bisa atau enggak. Biasanya sih tidak banyak masalah ya kalau di usia dewasa bisa, maka 12-18 biasanya bisa. Ya.